Selamat datang di Saham Pilihan. Kali ini kami hadir dengan format Q&A atau question and answer. Kita akan coba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman kita. Oke, yang pertama di sini pertanyaannya adalah BBNI saya nyangkut di average 5.370 lot. Tahun depan bulan Juli harus dipakai uangnya untuk tambahan nikahan. Apakah harus saya cut loss sekarang atau tahan dulu? Oke, ini pertanyaan sangat menarik dan saya kira ini memang serius ya. Jadi kita coba jawab sebaik mungkin dan seserius mungkin. Oke, Mas. Sebelumnya kita perlu melihat kondisi harga-harga sebelumnya ya. Seperti apa pergerakan atau pattern dari BNI ini di bulan-bulan Mei. Oke, untuk itu saya sudah membuat 4 tahun ke belakang untuk kita analisis. Di sini jelas sekali di bulan Mei sampai dengan bulan Juli harga itu sideways. Seiring dengan investor asing ya yang juga melakukan distribusi di sini. Walaupun tidak banyak ya. Jadi memasuki bulan Agustus sampai ke September, di situ harga mulai digaspol ke atas. Gitu ya. Ini untuk tahun kemarin di 2023. Sementara di 2022 di bulan Mei harga itu jatuh cukup dalam sampai ke bulan Juli. Ya, asing juga di sini nampak jelas melakukan distribusi dan selanjutnya di Agustus sampai dengan Desember asing aktif kembali melakukan akumulasi. Jadi kenaikannya kira-kira di bulan Agustus ke September. Oke, sementara di tahun 2021 ini Covid ya, masih Covid, kita lihat harga itu cenderung sideways tapi di sini menurun selama Mei sampai dengan Juli. Sementara dari Agustus sampai ke September ini harga mulai diangkat ya seiring dengan aksi asing yang aktif melakukan akumulasi di sini. Oke, jadi kalau 4 tahun ke belakang ini kita ambil sebagai analisis untuk memproyeksikan pergerakan harga di bulan ini, berarti di bulan yang sama kira-kira di Agustus ke September harga BBNI ini kemungkinan besar akan kembali dikerek oleh asing. Ya, kalau kita lihat sini garis hitam ini asingnya masih aktif melakukan distribusi di sini. Oke, lalu di mana potensi harga bottom atau tempat-tempat terbaik untuk kita melakukan pembelian baru atau juga melakukan average down untuk BNI. Untuk itu saya akan memakai Fibonacci retracement di sini. Oke, metodenya adalah candle break. Ini harga tertinggi, ini demand terakhir, ini candle break, kita tarik seperti ini. Oke Bapak Ibu, di sini nampak jelas bahwa harga itu turun ya dari level tertinggi ini sudah menembus level 261 di sini. Ya, penembusan ada di sini berarti secara teori harga berpotensi untuk terus turun sampai ke 423 atau di level 4.400 sampai ke 4.000 di sini Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus bisa pastikan sebagai trader ataupun investor kita masih memiliki dana di RDN ya apabila harga itu nanti benar jatuh sampai ke bawah. Kita perlu membuat mitigasinya. Itu yang penting sebenarnya. Oke. Jadi buat teman kita yang bertanya tadi apakah di cut loss atau di hold? Udah jelas harus di hold ya karena andaikan dia jatuh juga tidak terlalu dalam lagi ya. Tidak terlalu jauh kejatuhannya. Jadi sebaiknya memang di hold. Ya, lalu apa yang kita tunggu untuk melakukan pembelian baru? Oke, di sini kita memakai indikator oversold, pasti ada gunanya ya. Yang pertama kita lihat dulu kejatuhan harga di sini. Oke. Dia membuat higher high. Ya, sementara momentum di sini tidak mampu membuat higher high. Dia sebaliknya membuat higher low, ya. Ya, ini merupakan suatu tanda awal bahwa harga sudah mencapai puncaknya dan berpotensi untuk drop ke bawah. Oke, itu hal yang sama berpotensi terjadi di BBN ini ya. Kalau kita lihat di sini memang ini harga low. Oke, di sini dia oversold. Sehingga dia berpotensi membuat lower low something di daerah sini ya. Sementara momentumnya nanti tidak mampu membuat lower low, dia akan membuat yang namanya higher low ya atau titik rendah yang lebih tinggi di sini. Oke, sehingga dia nanti berpotensi membentuk pola yang sama dengan di sini tapi kebalikannya. Oke, di sini dia harga semakin turun sementara momentum semakin naik. Kalau ini terjadi nanti berarti ini menjadi bullish divergence. Ya, sehingga berpotensi untuk membuat harga ke atas. Dan itu perlu kita konfirmasi juga nanti dengan akumulasi
yang dilakukan oleh big playernya ya, dalam hal ini investor asing. Jadi itu yang kita tunggu untuk saham BBNI ini. Pertanyaan berikutnya adalah request BNGA Bang. Oke. Untuk BNGA ini juga dia sama ya. Kita lihat kejatuhan sebelumnya di sini. Oke, dia membuat 2 high di sini. Oke, sementara momentumnya tidak berhasil membuat high yang sama. Ya, dia membuat bearish divergence di sini. Oke, itu suatu sinyal awal bahwa kenaikannya sudah nggak kuat lagi. Kenapa kita perlu mengkonfirmasinya? Karena kalau kita lihat di sini ya, asing itu di sini aktif melakukan buy, bahkan 3 hari berturut-turut dengan candle yang besar, artinya volume buy besar di sini gitu ya. Jadi kalau kita yang mengesampingkan sinyal-sinyal bearish divergence ya yang terjadi di sini, pastilah kita nyangkut di atas sini. Kalau kita hanya melihat aksi foreign flow semata, itulah perlunya kita mengetahui price action dan struktur harga itu. Gitu ya, bukan sekedar asing buy kita juga buy gitu. Ya, kalau kita asing buy di sini kita juga buy, pastilah kita buy-nya di pucuk. Oke, itu yang pertama. Dan kedua, kita lihat sekarang proyeksi kejatuhannya ya. Kira-kira sampai di mana? Untuk itu kita pakai cara yang sama, yaitu Fibonacci retracement. Ini harga high, ini last demand, dan ini candle yang nge-break last demand. Oke, kita tarik seperti ini. Di BNGA ini sangat-sangat menarik karena harga masih melakukan breakout di level koreksi normal ya. 161 ini adalah koreksi normal. Andaikan dia tidak breakout, dia hanya berpotensi untuk sideways di sini kemudian melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi. Tapi kalau kita lihat di sini jelas dia melakukan breakout. Ya, itu yang pertama. Dan kedua, kita lihat harga high di sini ya selalu melakukan higher low. Ya, artinya tekanan ke atas, artinya dorongan ke atas itu sudah nggak ada lagi gitu ya. Jadi berpotensi untuk terus turun sampai ke level 261 di sini atau di harga 1700. Ya, dan sekaligus nanti itu akan membentuk bullish divergence ya untuk harga berbalik ya. Jadi kalau dia harga turun nanti di sini, oke, momentumnya tidak mampu turun lebih rendah lagi, kira-kira hanya momentum hanya di sini, jadi dia akan lengkap membuat bearish divergence. Lalu kapan kita mau beli? Jika bearish divergence ini nanti terbentuk dan kita lihat sini foreign flow ya mulai mengarah ke atas, yang artinya asing mulai melakukan akumulasi, saya kira itu salah satu titik yang tepat untuk kita juga melakukan aksi akumulasi. Oke, itu untuk BNGA. Jadi kondisi sekarang ini belum optimal untuk dilakukan average down ya, kecuali Anda punya dana lebih dan Anda harus bisa memastikan apabila harga turun sampai di sini Anda masih punya amunisi di RDN-nya untuk melakukan average. Ya, tapi kalau dananya sudah limit, saya kira lebih baik wait and see aja. Oke, itu untuk BNGA. Tapi secara umum saham ini ada di dalam fase bullish. Kalau kita lihat di sini jelas harganya bullish. Oke. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan berlebihan untuk big bang yang sekarang memang sedang underperform. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan.